nanti kebun-kebunnya dihabisin, nanti emas minyaknya, kan emas minyak yang ada di kita itu ditakdirkan ada di negara kita, bukan di negara Afrika, itu ada di sini. Itu mestinya bisa dimanfaatkan oleh orang yang ditakdirkan oleh Allah lahir di sana. Tapi kenapa tidak bisa memanfaatkan modal seperti itu, lalu mainnya pada skala ultra mikro gitu? Karena meninggalkan kemampuan kekuasaan dalam menegakkan al-haq, sebagaimana tamsil di dalam surat Ar-Ra'd. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 itu digambarkan tentang bagaimana al-haq dan al-batil itu pertempurannya hingga yaumul akhir. Maka tidak ada yang namanya gray area. Kalau orang kemudian berada di safety player, dia pasti nanti terseret pada arus yang namanya arus sampah gitu. Jadi di dalam tamsil surat Ar-Ra'd itu ada dua arus, yaitu arus batil namanya, digambarkan seperti arus sampah masuk kepada sebuah reservoir, tempat yang besar, sungai yang besar. Itu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, halaman 251. Maka itulah tamsil dari kebatilan yang terus menerus. Ada kaderisasinya, ada pembinaannya, sampah-sampah itu yang masuk ke negara atau masuk ke sebuah reservoir itu. Ada yang kemudian menggerakkannya. Maka untuk melawan itu perlu ada aliran al-haq, seperti air yang mengalir dari langit dengan firman Allah itu. Lalu kemudian nanti kalau dia aliran itu kuat, sampahnya mengapung dan dia keluar, melimpas keluar sampahnya. Itu maka tidak boleh kemudian orang diam. Kalau enggak, kebatilan itu kemudian menjadi sampah di sebuah reservoir. Kalau reservoirnya itu negara, itu kemudian sampahnya itu kemudian masuk ke negara, penuh sampah negaranya. Maka harus ada aliran air al-haq yang terus dialirkan, dikaderisasi, digerakkan, kemudian terus dialirkan. Maka kalau orang tuh diam padahal dia tahu kebenaran, di dalam Islam itu disebut setan yang bisu. Nah, kalau dia diam. Bahkan dalam konteks jihad itu Rasulullah SAW menyebutkan, man mata walam yahzu walam yuhadith bihi nafsahu mata ala syubatin minan nifaq. Orang yang kemudian meninggal dalam keadaan dalam keadaan tidak berjihad dan dia tidak dalam persiapan berjihad, tidak berperang, tidak siapan berperang dan tidak melakukan persiapan dan tidak punya niat untuk itu, matinya dari cabang munafik. Makanya selain kutiba alaikumusiyam, ada kutiba alimul qital, itu nggak boleh kemudian dilupakan ayat itu. Sehingga kalau orang itu berada di safety player, lama-lama dia akan terseret pada banjir bandang dari sampah itu, dia terseret dia nanti. Demikian gambaran kadzalika yadribullahul amsal pada surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi jangan salahkan bunda mengandung ketika kemudian sampah-sampah itu memenuhi negara, karena al-haqnya tidak digerakkan secara masif. Maka orang yang tidak melaksanakan al-ba'sa dan dharra, sayang kalau diterjemahkan hanya masalah kelaparan, kesusahan, siksaan. Kalau interpretasinya seperti itu, seakan-akan beragama Islam itu seperti fakir di India itu harus mengalami masa-masa susah, tidur di atas paku. Berat banget jadi orang Islam ini, harus mengalami siksaan. Kalau melihat dari bahasanya dan penjelasan di dalam tafsir itu, maka ini adalah mendelegasikan seluruh sumber daya untuk menyediakan arus al-haq seperti gambaran surat Ar-Ra'd ayat 17 itu. Jadi kita harus ikut berperan serta. Kalau tidak melakukan itu, maka pada ayat yang ke-43 itu ada jebakan yang ada. Yang pertama itu hatinya keras, susah untuk dinasihati. Maka orang yang kemudian mengatakan, nanti kalau saya kaya, nanti saya akan melakukan ibadah dalam bentuk servis. Pokoknya nanti saya akan bayar sedekah, bayar zakat. Kalau dia punya uang 1 juta, mungkin dia berani mengeluarkan uang 100.000. Tapi kalau sudah punya 100 miliar, dia udah mulai mikir-mikir tuh mengeluarkan 10%-nya, yaitu 10 miliar.
Maka di dalam Al-Quran, jebakan yang paling berat itu menjadi orang kaya. Karena dia mulai mikir-mikir untuk mengeluarkan sesuai dengan persentase pada saat dia sedang kesulitan. Itu cobaan yang tidak mudah. Itu dijelaskan dalam surat Al-Fajr. Maka kalau kemudian orang itu makin kaya, itu makin pelit kecenderungannya, makin berpaling dia. Kan saya punya deposit, ngapain ngaji serius-serius? Maka mereka mengatakan itu cuma dongeng Al-Quran itu. Apalagi para penyerunya, para rasul dan para nabinya, ya nggak sekaya saya. Itu penyakit itu dalam surat Al-Fajr nanti ada seperti itu. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keras kalbunya. Kalau pada ayat yang ke-35 disebutnya al-i'rad, bukan keras lagi tapi melakukan black campaign terhadap para nabi. Karena sudah keras hatinya. Kalau dia tidak taubat, tidak mendelegasikan kekayaannya itu, maka dia nanti akan kena penyakit berikutnya, yaitu wazayyana lahu syai'an, yaitu tangannya jempol setan itu memenuhi kehidupannya, ada like untuk dia. Nah, ini yang kita kemudian perlu pikirkan. Generasi muda kita suka pada like itu, padahal kemudian benchmarknya adalah benchmark kemaksiatan. Yang penting terkenal, yang penting selebriti. Ya saya mau ngikuti, perkara dia sesuai syariat atau tidak itu bukan urusan saya. I don't care. Itu yang disebut sebagai pendusta agama di dalam kitabullah. Jadi dia pacaran, kemudian dia jalan-jalan ke luar negeri, belum nikah, tapi kemudian banyak like-nya, ditiru sama anak muda kita. Padahal tidak menutup aurat, tapi kemudian ketika hari raya dia pakai menutup aurat dan ikut ibadah sholat hari raya, kayak gitu aja. Jadi tidak kafah. Itu terjadi berbagai zaman, sehingga di zaman dahulu itu kemudian Qarun itu dipuji-puji, ya laitana mithla Qarun innahu huwal azim. Aduh, kalau anak saya kayak Qarun, kayak gitu cepat ketika di konvoy, itu mulia. Padahal jebakan kekayaan itu ada jebakannya. Jadi ketika kemudian kawan-kawan di sidang tahunan Majelis Ulama Indonesia berusaha menyaingi 9 naga dengan 9 singa, itu ada jebakan. Dipikirnya 9 naga itu kira hanya bisa kaya karena etos kerja keras. No way. Kekayaan itu hanya bisa dilakukan kalau terjadi kolaborasi, kartel. Nah, kalau kita tidak melakukan hal yang setara, hanya kemudian mengandalkan hal-hal yang sifatnya substantif, bakal kalah. Itu surat 8 ayat 73. Nah, kalau tidak keluar dan taubat, nanti dapat istidraj. Setiap buka pintu dia jadi kekayaan. Setiap buka pintu jadi kekayaan. Itu pada ayat ke-44 tuh. Jadi kesalahan di dalam mengenerate modal capital itu bisa berbahaya. Jadi setiap dia buka pintu jadi bisnis. Setiap buka pintu jadi bisnis. Itu sudah jebakan ketiga. Nanti dia meninggalnya dalam keadaan seperti iblis. Kata iblis, ablasa itu mublisun, itu putus asa. Kenapa saya tidak mendelegasikan waktu hidup ya? Maka dalam surat Al-Munafikun ayat 10, orang itu kalau sudah meninggal, apa yang ingin dia lakukan ketika dikembalikan dan minta dikembalikan untuk hidup? Ingin sedekah, mendelegasikan sumber daya untuk mendapatkan brevet masuk surga, namanya al-ba'sa dan dharra. Ini hadirin tentang bagaimana motivasi dalam pengendalian modal yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau al-haq itu ditegakkan, capital itu dikelola seperti surat Ar-Ra'd, seperti aliran al-haq yang menggelontor aliran sampah al-batil, maka Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan orang zalim itu ke akar-akarnya, meluap semua sampah-sampah nanti. Biayanya dialokasikan untuk itu, mengkadernya, mengirim ke pusat pengambilan kebijakan dan sebagainya, maka tergelontor semua. Wallahu a'lam bishawab. Inilah Al-Quran ketika menggambarkan begini caranya mengendalikan modal supaya skala bisnisnya bisa berhadapan dengan mereka yang multinational company. Mereka melakukan kolaborasi selevel itu dan kemudian tidak bermain hanya di sektor ultra mikro, mikro dan kecil. Maka para nabi dulu disebut gila karena ketika mengenerate kekuatan itu dia berkumpul dengan para du'afa, dibina para du'afa, sehingga Nuh alaihissalam dihina.
Nuh, kenapa kalian mengenerate para duafa lalu bercakap untuk kekayaan yang hebat menjadi khalifah? Itu direkam dalam Al-Quran itu. Jadi Rasulullah juga begitu. Kalau engkau meninggalkan orang duafa itu, pembantu rumah tangga, budak, maka aku akan ikut, kata paman-pamannya itu. Aku nggak bisa duduk dengan orang duafa. Maka ada 3 yang kita sasar dalam dakwah itu. Yang pertama, orang duafa yang mau hijrah. Yang kedua, pemuda progresif yang dia bergerak, bukan pemuda stroberi. Yang ketiga adalah orang kaya yang ikhlas, seperti Abdurrahman bin Auf, Tolha, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau orang kaya yang i'rad, ini seperti surat Al-An'am ayat 35, yang berpaling, malas, itu nantilah skenario-nya berikutnya. Itu tidak menjadi prioritas dalam dakwah, sebagaimana surat Yasin ayat 11. Yang dinasihati itu memang mencari nasihat, kalau enggak ya sudahlah, itu tidak menjadi prioritas. Demikian pertarungan al-haq dan batil, mengalahkan kedoliman dan menguasai modal. Wallahu a'lam. Supaya tidak disebut gelap terus, kata Bulia. Silakan sharing. Silakan Bapak Ibu sharing atau pertanyaan, silakan. Ini kan dapat salah juga baru Bulia, adakah pertanyaan atau apa? Silakan. Silakan, Bang. Monggo. Silakan. Oh, ini ada Mas Hanan Najung. Oke. Ya, silakan Mas Hanan. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Sebelumnya mohon maaf lagi seperti bukan sebelumnya, karena ada kendala tadi di jalan. Sebetulnya tadi mau tanya dengan kemarin kita kan dari teman-teman mahasiswa, saya lapor sampai teman-teman mahasiswa ikut aksi bahkan ini ikut aksi untuk mengevaluasi 120 hari kerja dari Pak Presiden dengan tuntutan yang banyak lah ya, ada 13 gitu. Dan itu sedang viral di sosial media. Kemudian yang viral di sosial media itu ada 2 tajuk. Yang pertama mengenai hashtag Indonesia gelap, yang kedua adalah kabur aja dulu. Nah, ini dalam korelasi saya bertanya ya, bahwasanya ketika iblis itu disebut sebagai entitas yang berputus asa, apakah hashtag kabur aja dulu itu termasuk hal yang berputus asa? Karena substansi dari tajuk kabur aja dulu ini yang sangat ramai di media itu adalah bagaimana kita ini sebagai pemuda karena udah capek dengan kondisi Indonesia, lebih baik kabur aja keluar negeri ini. Jadi hashtag kabur aja tuh sedang sangat hangat dibicarakan sama teman-teman semua. Terus kemudian yang kedua, ini kan Nabi Musa kan dulu juga begitu ya. Keluar dari negara yang zolim. Nah itu teman-teman kemarin dari teman-teman ya sedikit diskusi dengan teman-teman di lembaga kajian Islam, di teman-teman himpunan mahasiswa Islam di kampus itu. Oh kita ini mungkin hashtag kabur aja dulu tuh mencerminkan perjuangan Nabi Musa alaihissalam gitu kan, eksodus dari Indonesia ini. Itu bagaimana tanggapan dari ya itu yang mau saya tanya. Iya, ini keren ini. Itu fotonya foto di mana? Patung Kuda bukan? Yang demo bukan? Iya, di Patung Kuda. Masya Allah. Jadi itu kata Bulia gelap tuh Jakarta tuh. Gelapnya sama demo-demo begitu. Jadi kalau kita melihat gitu, kata ablasa itu memang putus asa. Dan itu pekerjaannya iblis. Maka dia disebut iblis itu karena dia ablasa. Maka disebutnya orang yang kena jebakan dari ketidakfahaman di dalam mengenerate kekuatan, kekuasaan, pengendalian sumber daya yang benar, bukan seperti itu dengan iblis ya.
tudingan malaikat terhadap Nabi Adam bahwa ini penjahat ini gitu. Dia tahu karena dia bagaimana solusinya, karena ada tamsil dari kitabullah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu jalan keluarnya dan dia tidak akan putus asa. Ini tadi tuh orang yang disebut putus asa itu ketika dia kemudian mendadak dapat azab, dia lalu putus asa. Mendadak dapat azab kan itu. Jadi ketika mereka sedang senang-senang gitu. Nyata. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ketika mereka sedang senang-senang dengan kekayaannya itu, menikmati istidraj itu, kami azab mendadak dan dia putus asa. Jadi tidak boleh putus asa. Karena putus asa itu pekerjaannya iblis. Itu. Wala tayasu min rahillah. Jangan putus asa terhadap harapan pada Allah. Dan tidak putus asa kecuali orang yang ingkar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang lupa bahwasanya Allah sudah menawarkan dalam surat Ar-Ra'd itu koalisi dengan Allah dan malaikat. Itu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 itu, sebelum kerja keras itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau bekerja keras. Itu ada pada ayat awalnya itu disebutkan lahu muaqibat. Allah mengutus malaikat depan dan belakang. Tapi dia lupa Allah yang maha kaya, malaikat dan sebagainya itu, sehingga dia gampang putus asa. Dia tidak mendapatkan bisikan malaikat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Bisikan malaikat. Dia putus asa. Ada syaratnya memang untuk bisa mendapatkan bemper malaikat depan dan belakang dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 itu, dan sehingga malaikat itu mengawal terus dengan roadmap dengan alla takhafu, jangan takut melihat masa depan, wala tahzanu, jangan sedih dengan pengalaman sebelumnya. Jadikan itu untuk forecasting ke depan. Itu Al-Quran mengajarkan begitu. Maka ketika orang itu tidak mau berjihad di jalan Allah, nanti azabnya makin parah. Itu disebutkan di dalam chapter 9 yang berbicara tentang fit and proper, memilih calon pemimpin yang boleh mengelola harta negara dan menolak, membarok orang-orang yang ingin mengelola harta negara. Itu namanya orang musyrik, orang ahlul ulama su, orang munafik dan orang zalim. Nah, di dalam chapter 9 itu yang kemudian perbaikan anak mudanya dengan masjid, itu disebutkan pada surat yang ke-9 itu bahwasanya orang yang tidak mau melangkahkan kakinya untuk melawan kebatilan dan exit atau quit, ya tepatnya quit dari pertarungan kehidupan itu, dicela oleh Allah. Itu disebutkan di dalam surat At-Taubah itu, pada surat At-Taubah di situ dikatakan, wahai orang-orang yang mengaku beriman, kenapa kalian ini ketika diseru ke jalan Allah itsaqaltum ilal ard. Wahai orang yang mengaku beriman, kenapa kalian ini kalau diseru di jalan Allah, kalian itu berat kakinya melangkah untuk berjuang, berjihad di jalan Allah, head to head dengan tadi itu arus sampah. Kenapa kalian takut untuk head to head gitu? Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban aliman. Kalau kalian tidak berani keluar, kata Allah, berjuang head to head dengan mereka, kalian nanti akan diazab oleh Allah. Itu jelas-jelas tuh Allah menyebutnya begitu. Kita memang harus head to head, tidak boleh kemudian safety player apalagi quit di dalam pertarungan gitu. Tidak boleh. Maka nanti Allah akan azab. Jenis azab itu sebagaimana kita pernah melalui chapter 6 ayat 65 surat Al-An'am ayat 65 itu kemudian disebutkan azab itu bisa dari atas, dari bawah, dari tengah. Azab atas, bawah itu bencana alam. Kalau dari tengah itu adalah yang sampah-sampah itu kemudian berkuasa. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 65, azab yang dari tengah itu
Yang sampah-sampah itu jadi berkuasa. Sehingga yang sampah-sampah itu keras, kemudian mereka menekan yang lemah. Tajam ke bawah, peradilan itu tumpul ke atas. Orang yang lemah dipersekusi, dimiskinkan, itu namanya azab dari tengah. Kalau kalian tidak bertarung, maka kalian itu akan nanti diberi azab, dan kalian akan wayastabdil qauman ghairakum. Kalian dieliminir, kata Allah. Jadi status meninggalnya itu bukan status husnul khotimah, tapi kalian dieliminir karena kalian tidak melaksanakan perintah para rasul untuk kemudian mendapatkan brevet al-ba'sa dan dharra. Lalu bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam itu bukan quit. Nabi Sulaiman itu DPO, dikejar-kejar. Nabi Musa tadi. Bukan Nabi Sulaiman, Nabi Musa, maaf, terima kasih diingatkan. Nabi Sulaiman itu dikejar-kejar setelah membunuh orang Kipti. Itu daftar pencarian orang tuh, dicari seluruh intelijen Fir'aun. Maka melarikan kemudian ke tempatnya Nabi Syuaib, singkat cerita, menjadi menantunya Nabi Syuaib. Setelah mendapatkan ilmu tongkat, itu nanti pulang lagi ke Mesir dan head to head lagi dengan Fir'aun. Sampai Nabi Musa alaihissalam itu diceritakan takut ketemu Fir'aun itu, sampai diajarin doa, Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun ahi. Jangan doa itu hanya dijadikan sebagai doa supaya kita tidak grogi pidato. Doa itu adalah ketika kita kembali head to head terhadap kebatilan, ketika kita pernah merasakan rasa khawatir, rasa takut. Jangan quit, jangan putus asa, kan itu pekerjaan iblis. Head to head, begitu. Nah, maka kalau kita tidak melakukan itu, nanti kan kalian akan diganti. Demikian firman Allah di dalam surat At-Taubah. Nanti kalian akan diganti dengan kaum yang kalian tidak bisa membuat kemudaratan pada generasi baru itu. Maka setiap dakwah para nabi itu, dia selalu mengajak orang du'afa tapi yang mau hijrah. Jangan tolong orang du'afa yang tidak mau hijrah. Itu surat 8 ayat 72. Mengelola harta besar negara supaya tidak loss. Maka yang didakwahi oleh para nabi itu ada orang kaya yang ikhlas, yang mau berjuang, yang mau berkorban, yang mau mengenerate kekuatan. Dia kemudian menyerahkan barang titipannya untuk perjuangan. Yang ketiga itu adalah pemuda progresif. Kalau pemuda-pemuda yang strawberry, nggak usah diajak berjuang, dia pasti quit ada apa-apa. Ditegur atasannya aja dia sudah minta berhenti dari pekerjaan. Itu namanya generasi strawberry. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam, dikejar-kejar dia. Maka generasi pengganti itu nanti dijelaskan seperti apa generasi pengganti kalau ada yang quit. Itu generasi penggantinya dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti. Jadi nanti kalau kalian itu coba-coba quit dalam pertarungan, tidak mau menjadi arus al-haq, tapi malah ketakutan pada arus sampah, terus quit, maka kalian nanti akan diganti, wahai orang yang mengaku beriman. Kalau ada yang coba-coba begitu, nanti kalian akan diganti. Surat Lilipat namanya, Al-Maidah 5 ayat 54. Siapa penggantinya itu? Nanti kalian diganti oleh kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka cinta banget sama Allah dan Allah cinta banget sama mereka. Generasi progresif ini. Adillatin 'alal mu'minin, mereka lembut terhadap orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka punya wibawa terhadap orang-orang yang ingkar pada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, mereka tidak takut pada opini orang karena dia memiliki roadmap dan platform yang jelas dalam perjuangan. Jadi kalau ada yang quit, hukumnya di dalam kitabullah itu pasti penggantinya lebih bagus. Relax saja. Dan moga-moga kita bisa dipilih oleh Allah sebagai generasi pengganti pada orang-orang yang sedang quit, ketakutan, tidak punya roadmap. Karena menjadikan kitabullah hanya dongeng, tidak dibaca sebagai sebuah peta jalan. Tamsil tadi tuh. Tamsil antara arus sampah dan arus air yang menggelontor sampah sehingga negara itu menjadi bersih. Demikian. Silakan ada tambahan. Ustaz, Silakan Bu. nyambung pertanyaan saya yang tadi, Pak. Ya, Akan silakan.
Apakah kedengaran Pak? Ya, jelas. Ya, pertanyaan tadi saya yang pertama itu saya menyebutkan bagaimana kekhawatiran Rasul terhadap generasi setelahnya itu ketika diuji dengan harta. Tadi saya mengkorelasikannya dengan gaya hidup hedon pada saat ini dan seperti yang disebut sama Mas yang tadi tentang hashtag kabur aja dulu tuh saya korelasikan dengan itu bagaimana. Kemudian kedua pertanyaan saya adalah pernah pada suatu masa ketika ada pemerintahan Islam yang pernah Ustadz ceritakan mengalami surplus, bahkan cari orang miskin aja susah, itu bagaimana mereka mengelola negaranya? Demikian Ustadz. Keren ini tadabbur malam ini. Jadi kalau kita melihat generasi seperti tadi kan terjadi terjadi fit and proper yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih tahu peta jalannya begini. Sudah dikasih tahu bahwa pada kajian kemarin Allah akan memenangkan seluruh pejuang-pejuang itu. Allah akan memenangkan. Para nabi itu akan dimenangkan, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi learning cost memang harus dihadapi. Itu seperti itu. Baik itu dicela oleh orang-orang yang bermain kecil, sebenarnya dia tidak sampai kemudian mengalahkan konglomerat, enggak. Tapi mereka kemudian melihat ustadz kok berat ya hidupnya ustadz itu, seakan-akan terjun bebas. Demikian juga para nabi disebutkan. Sampai Nabi Nuh ditegur gitu, aradiluna badiyar ra'yu, kau ini mengumpulkan kaum duafa, terus kau menasihati kami, teman-teman masih duafa, kami sudah punya bisnis, kata mereka. Demikian juga Nabi Soleh, ketika para konglomerat di zaman Nabi Soleh itu sampai menguasai sumber daya paling mendasar, yaitu bisnis air minum. Itu kan begitu cerita tamsil di Nabi Soleh itu. Jadi memang ketika kemudian kita melihat kondisi masyarakat seperti sekarang ini, kita harus mengikuti peta jalan kitabullah. Jadi bagaimana duafa yang mau hijrah itu dibina, pemuda progresif itu kemudian bergerak melakukan ekspansif, orang kaya yang ikhlas itu kemudian membackup dan mereka ikut berjuang bersama-sama. Pertama itu yang kemudian memang harus dijadikan sebagai unsur perubah, agent of change, itu harus dari orang-orang tiga jenis itu. Tidak bisa diharapkan yang lain-lain, karena yang lain-lain bahkan ada yang dilarang, yang 4 itu yang dari surat At-Taubah itu. Orang musyrik, ulama dan ahli ibadah yang busuk, kemudian orang munafik dan orang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Moga-moga kita dijauhkan dari karakter yang tidak boleh menata harta besar negara. Nah, jadi memang harus ada learning cost yang dilalui oleh para pejuang itu menghadapi realita kejahatan anak keturunan Adam. Memang dia harus berani menghadapi realita jahat juga ya. Jadi ketika ada teman yang menggunting dalam lipatan, menusuk, menyikut kawan seiring, kemudian menginjak anak buah, membuat perusahaan dalam perusahaan, melakukan tipuan kepada sahabat, kemudian mereka yang pernah membuat kita punya jaringan juga kita tipu juga. Itu memang kejahatan manusia. Nah, maka kita harus mengalami learning cost itu untuk real kita berdakwah dan down to earth, membumi dakwah kita. Tapi memang diharapkan kita menemukan 3 itu, 3 agent of change itu. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, maka nanti kalau sampai di chapter 8, itu negara itu membagi emas kepada rakyat, bukan dibagi sembako, dibagi emas. Itu real itu terjadi dari Baitul Mal. Dan sehingga ketika orang pulang dari pembagian itu, dia hanya diukur dengan kemampuan memikul karung emas itu. Gitu. Kalau dia nggak kuat mikulnya, karungnya jatuh atau dia terjatuh, diambil lagi sama Baitul Mal. Anda nggak kuat membawa ini emasnya, dia harus bawa sendiri setiap orang. Itu dalam di dalam surat 8. Nanti kalau kemudian kita ingin melihat yang lebih hebat,
yaitu bagaimana kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam tadinya takut, kemudian grogi ketemu Fir'aun, lalu dikatakan qaulal layyina, kau berkata lembut sama Fir'aun. Tapi kalau sudah punya massa dan kuat, maka dialognya sudah beda, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan pada ayat yang ke-44 itu memang kemudian ketika berhasil menggalang kekuatan, dan kekuatan itu massa ya, itu kemudian dialognya sudah high call, udah head to head sama Fir'aun. Itu digambarkan pada surat yang ke-44, namanya chapter yang membahas tentang kabut. Jadi bagaimana kita menghadapi kehidupan, pertarungan ketika sudah ada kabut tebal, baca surat Ad-Dukhan. Maka itu dijadikan wirid Rasulullah. Ketika jarak pandang kita ke depan kita bingung, gelap, kata Bu Lia itu, lampu halogen sudah tidak bisa menembus, jarak pandang cuma 1 meter di jalan pegunungan itu, ya kita bisa ngerem jalannya, bahkan bisa quit, takut menghadapi pertarungan. Maka di dalam Al-Quran ada surat Ad-Dukhan yang mengajarkan kita menembus kabut kegelapan. Di situ diajarkan tentang dialognya Nabi Musa alaihissalam ketika sudah bisa menggalang massa. Jadi kalau kemudian berdakwah tidak bisa menggalang kekuatan, menggalang massa, itu ada masalah. Itu cuma ceramah namanya. Makanya menggalang kekuatan untuk apa? Bukan untuk memperkaya diri, untuk kepentingan sini, untuk bisa head to head dengan para penguasa. Maka pada ayat ke-19 surat Ad-Dukhan, wa alla ta'alu 'ala Allah inni atikum bisultanim mubin. Gitu. Jangan kau sombong pada Allah, kata Musa alaihissalam. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan bisultanim mubin. Letter luck itu disebutkan bisultanim mubin, kekuasaan yang jelas, yang nyata. Head to headnya sudah begitu. Maka berani kemudian melakukan dialog head to head. Nah, maka umat Islam itu akan dipecah belah sedemikian rupa, khawatir nanti ada kekuatan yang berani mengatakan al-haq di depan penguasa yang jahat. Maka tugas kita adalah melakukan ikatan persatuan pada 3 komponen itu. Orang duafa yang mau hijrah kita bantu, kita bina, startupnya kita bangkitkan. Anak muda yang progresif kita bantu, kita sekolahkan. Orang kaya yang ikhlas. Itu kalau itu bisa ditemukan, itu cara untuk bisa head to head kemudian berbicara kuat. Maka ketika kemudian Fir'aun dijatuhkan dan kita mungkin merasa hebat, Fir'aun aja diambil, diwarisi. Kalian itu baru benchmarknya Fir'aun, yaitu kolaborasi antara monarki, militer, dan oligarki. Kalian merasa ngeri terhadap itu, kata firman Allah di dalam surat Ad-Dukhan. Itu ahum khairun am qaumu tubba, demikian firman Allah pada surat Ad-Dukhan 37. Apakah benchmark kalian itu oligarki yang bersekelindan dengan kekuasaan monarki, kemudian ada militer, kalian ketakutan, kata Allah. Fir'aun yang begitu aja ditenggelamkan dan kemudian diwariskan pada generasi berikutnya. Kalian quit, kata Allah. Itu apa mereka itu lebih hebat dari Tuba? Nah, Tuba ini Raja Tuba ini raja-raja Yaman atau raja-raja yang negeri Sabah itu, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita bahas tempo hari. Negerinya itu thayyib. Jadi ya dia bagi emas kepada rakyatnya, juga kepada rakyat negara tetangga. Itu hebatnya Tuba. Kenapa kalian tidak melakukan benchmarking pada ini? Head to headnya naikkan dong levelnya sampai bisa seperti Tuba itu. Nah, itu kita diajarkan. Kalau tidak, kita kemudian hanya sekedar kayak ya nggak sampai selevel masuk majalah Forbes juga enggak. Lalu kemudian kita mainannya cuman seperti itu dan tidak tahu mengenerir. Nah, bagaimana supaya kemudian harta kekayaan negara itu jadi besar? Itu dibahas di dalam surat 8. Utamanya nanti membuat gentar musuh-musuh Allah dengan mengenerir kekuasaan. Surat Al-Anfal ayat 60.
untuk turhibu nabi aduwallah wa aduwakum, bikin gentar dong musuh Allah dan musuh kalian itu. Dan musuh yang menyelinap ngaku-ngaku teman, gentarkan dia. Memang itu tugas kita. Jadi kita harus jelas memilih siapa kawan dekat. Nah, nanti di dalam surat Al-Anfal diajarkan juga pada ayat yang ke-73, walladzina kafaru ba'duhum awliya ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang ingkar pada Allah itu luar biasa kerjasamanya. Mereka itu tadi digambarkan ya, monarki, oligarki dan militer itu bersatu. Kalau kalian tidak melakukan hal yang setara, memang kalian cari perkara, kata Allah. Mau menata negara, kalian kemudian hanya menjadi safety player, bahkan tidak mau bergerak sebagai gerakan al-haq, kalian cari perkara. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalian hanya menjadi penonton. Nanti kalian akan mendapatkan fitnah dan bencana besar. Jadi di antara sisa-sisa kehidupan itu, cobalah kita kemudian melakukan gerakan al-haq, melakukan encourage semuanya yang mau menjadi duafa yang bangkit, kemudian menemukan pemuda-pemuda progresif. Dan itu ternyata ditemukan di masjid itu nanti, pemuda progresif itu. Kalau ketemu di kitab, ayo bina anak-anak muda. Nah sekarang anak muda juga quit dari masjid, sudah tua-tua menua masjid kita. Maka kita melakukan gerakan Federasi Masjid Indonesia. Kita akan kumpulkan 3 komponen ini pada masjid-masjid. Itu yang harus kita lakukan. Nanti kita kirim para calon pemimpin dalam kompartemen-kompartemen masjid itu dalam surat 9 ayat 18 ke pusat pengambilan kebijakan, ke sektor private, ke sektor publik, yudikatif, legislatif, eksekutif, sama third sector. Itu roadmap-nya kalau ingin bisa kemudian membagi emas pada rakyat dan negara tetangga. Itu kita belum menjadi. Jadi kita harus terlibat untuk menemukan 3 itu dan kemudian mencarinya dan membinanya, mendidiknya, mendampinginya, menjadi murabbinya, menjadi mentornya, menjadi coachnya di sisa-sisa kehidupan kita, agar kita termasuk generasi yang disebut dalam surat Al-An'am itu mengikuti para rasul untuk berada dalam jalur brevet al-ba'sa dan dharra. Modal kalian akan meningkat hebat dan kalian menjadi pemimpinnya. Nanti ujung Al-An'am akan menemukan itu. Pertanyaannya dahsyat ini, Ibu Lia. Baik, setelah luar biasa. Ini ada Ustaz Fadhil Salam. Silakan, Tangga Fadhil Salam. Maaf, saya ikut aja mas. Ini, Lagunya itu ada di pertengahan. itu Mas Agus Wicaksono itu. Silakan Mas Agus. Oke, Itu dulu mas. kayak ideolog kita harus ada sharingnya kayak ideolog. Hidup itu. Iya, iya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Ini kan relevansi yang tadi disampaikan adalah relevansinya dengan kehidupan bernegara kita saat ini. Luar biasa. Banyak. Iya. Yang mana yang kabur aja dulu atau yang mana? Saya dengar itu langsung jadi tulisan, nanti langsung di-share itu. Iya, iya. Wah, tulisannya Pak Kiai Mangisti sekarang ampuh ya. Mantap-mantap tulisannya Pak Kiai Mangisti. Jadi CEO-nya Microsoft, CEO-nya Google, kan? Nama seorang India, Perdana Menteri London, Pakistan, wali kota. Saat ini kan generasi strawberry itu kan sering terus jadi masalah diejek-ejek terus kan ya. Padahal generasi strawberry ini kan dihasilkan karena orang tua yang strawberry kan. Ya, jadi tidak mungkin kesalahan anak itu bukan dari orang tuanya, pasti orang tuanya strawberry juga. Orang tuanya berry-berry Pak. Ya atau berry-berry. Nah sekarang dibuktikan di Cina itu bahwa yang menghancurkan peradaban modern saat ini seperti ChatGPT itu adalah generasi strawberry. Ternyata generasi strawberry itu memang cara hidupnya, cara berpikirnya itu berbeda dengan generasi kita sekarang ini.
Nah, dia punya cara berpikir yang lain, yang lebih kreativitasnya lebih baik dan berbeda dengan kita cara berpikirnya. Ini sesuatu yang Rekaman biasa tuh harus Instagram. di-appreciate sebenarnya, dan Mic ini taruh saya sini yakin supaya generasi mic-nya strawberry pertanyaan kita itu itu masuk. memiliki kreativitas yang Ini kondisinya tadi juga lowbat tidak kalah 20%, jadi dengan ini lagi sambung powerbank. bangsa-bangsa lain ya. Cuman memang orang tua yang strawberry ini tidak mendelivery pemikirannya, tidak mendelivery visinya dengan baik, ya, terutama pemimpin-pemimpin kita. Harusnya anak-anak muda nih, ketika kita ikuti pameran-pameran di China itu, mahasiswa yang menerjemahkan bahasa kita itu betul-betul sangat detail bisa menjelaskan visi misi presidennya, ya. Saya dengarkan anak Sarteri sama Faris diskusi sama mereka, dia menanyakan tentang ini itu, dia ngomong misalnya ngomong mobil, ngomong ini, itu kan terbukti karena visi itu ada di situ. Oh ya, memang sekarang kita masih kalah sama Amerika, tapi 2-3 tahun, paling lama 5 tahun kita sudah di atas mereka, begitu. Nah, yang seperti itu kan berarti pemimpinnya itu bisa mendelivery visinya pada mahasiswanya. Nah, ini yang tidak terjadi di sini. Nah, ini yang sebenarnya pikiran-pikiran kritis membangun itu harus ditumbuhkan. Nah, ini yang harus kita itu terus membangun pikiran-pikiran kritis, bagaimana caranya kita itu, negeri kita, masa depan bangsa kita itu lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa lainnya yang selama ini kita ada di belakangnya. Nah, dengan pemimpin revolusioner seperti yang sekarang, dah 150 hari aja belum ada sudah dituntut dengan banyak bermacam-macam ini, yang menurut saya juga analisa para intelektualnya juga salah juga ya, banyak yang salah juga. Maka dari itu memang pemikiran-pemikiran lain harus tetap dilontarkan gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan generasi strawberry. Pak. Halo? Ya, silakan. Persoalannya pemimpinnya strawberry juga. Iya. Jadi di ayat ini yang kita bahas itu kan ayat-ayat yang dimulai dari surat yang ayat yang ke-40 itu kan sebenarnya ketika normal-normal saja dia kan menyembah Tuhannya selain Allah. Ternyata di kondisi-kondisi yang ekstrim, dia itu kembali secara otomatis yang disebut adalah Tuhannya. Berarti kan inkonsistensi mereka itu ya terhadap keyakinannya itu sudah terbukti. Nah, ini kalau di penjelasannya di tafsir Al-Munir oleh Syekh Wahbah Az-Zuhairi itu, bahwa orang kafir itu hanya mengingat Allah dalam kondisi terdesak. Iya, ya. Dan ini membuktikan bahwa fitrah manusia itu adalah mengakui kekuasaan Allah, tetapi kesombongan dan hawa nafsu menutupi kebenaran. Jadi itu yang fakta yang terjadi di ayat 41 penjelasan tafsir Al-Munir. Ini adalah membuktikan bahwa kemunafikan dalam keyakinan orang musyrik. Allah memberi ujian dan cobaan menyadarkan bahwa manusia hanya Allah yang berhak disembah gitu loh. Nah, itu yang ayat yang 41. Saya lihat dari kesimpulannya itu 5 ayat itu
ayat ini adalah peringatan keras bagi orang-orang yang mengabaikan peringatan Allah. Kemudian Allah menguji manusia agar mereka kembali kepadanya. Tetapi karena kerasnya hati, akan tetap menolak kebenaran. Kemudian kesenangan dunia itu bukan selalu tanda kebaikan, tetapi bisa menjadi bentuk istidrak, ya, sebelum azab datang. Itu faktanya banyak ya yang kita bisa buat contoh kita renungkan. Hanya mereka yang bertakwa yang akan selamat dari kehancuran. Itu pelajaran penting, jangan nunggu musibah untuk kembali kepada Allah. Ini pesan-pesan yang sebenarnya ya, ayo direnungkan bareng-bareng sebenarnya. Itu saya lihat dari tafsir yang Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili ini. Wahbah Az-Zuhaili itu dari Suriah. Yang menarik itu apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lia. Jadi setelah kita mengetahui tentang hal-hal yang sifatnya normatif dan kita mengetahui pengalaman-pengalaman sejarah tentang hebatnya keislaman itu, sampai bicara tentang healthy, kesehatan, wealthy, tentang kesejahteraan, sampai levelnya takarannya bukan uang kertas ya, tapi sampai emas gitu kan. Itu kan lalu ada pertanyaan mendasar yang tadi sampaikan Bu Lia itu, yang bikin greget banyak orang tuh, how to-nya seperti apa? Kalau tidak nanti ini hanya menjadi sekedar diskusi. Al-Quran itu kembali lagi nanti bisa berubah itu. Maka di dalam Al-Quran itu yang bisa menyelamatkan itu adalah masjid. Orang meremehkan masjid karena seakan-akan memang kemudian masjid itu hanya sekedar tempat ibadah mahdoh. Kalau membongkar surat At-Taubah, itu ada masjid benar, ada masjid diror. Masjid diror itu nggak ada gunanya untuk melakukan inkubasi, bahkan menghancurkan potensi-potensi yang tadinya mau bersatu jadi pecah belah. Itu masjid diror, dibakar di zaman Rasulullah. Tapi masjid yang baik itu kemudian membangun kompartemen ideologi, leadership, ekonomi, dan kaderisasi. Selesai dengan surat At-Taubah ayat 18. Jadi inkubasinya memang sana. Kenapa? Kalau nanti muncul orang yang mengerti tentang bagaimana mengenerate kekayaan dunia, karena dia dididik oleh masjid, dia nanti tetap memiliki konsistensi, melakukan ekspansi dan bermanfaat untuk umat, bukan sekedar dia kemudian masuk pada tingkatan orang kaya elitis kaya, tapi tidak bermanfaat untuk anak yatim dan duafa di negeri ini. Supaya dia tetap ketika dia nanti naik skalanya, kekuatannya, maka dia harus digembleng dengan platform ideologi yang namanya di dalam kompartemen masjid itu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Harus ada penggemblengan ideologi. Sehingga ketika dia menjadi kaya bukan cuma sekedar zakatnya banyak, tapi dia bisa mengenerate kekuatan infak dan wakaf dalam kekuatan piramida di bawah gunung es itu. Karena zakat itu kecil, icebergnya itu
di bawah gunung esnya itu namanya infak dan zakat untuk kekuatan umat. Kalau cuma sekedar kaya secara personal, nggak usah bicara tentang agama. Nderek sama konglomerat yang hitam itu bisa kaya juga, nderek namanya. Tapi bagaimana kemudian kita menjadi kekuatan alternatif? Memang mesti digembleng di masjid sebelum dia bicara ekonomi, belajar bisnis, sehingga ada fondasi dasar. Baru kemudian setelah itu dia dilepas dengan keberanian. Ada darah berani, namanya ulama. Ujungnya kan darah berani. Ulam yasha illallah. Jadi kekayaannya itu diberani head to head, bukan kemudian ketika kalah sedikit dia quit dan menyerah dan kemudian berkolaborasi dengan konglomerat hitam. Dia head to head. Nah, mengkader yang demikian itu hanya bisa di masjid. Inkubasinya. Sekolah pelatihan yang paling hebat di masjid. Maka yang tidak bisa diganggu waktu zaman kemudian terjadi revolusi, penjajahan, dan nasakom, itu yang nggak bisa disentuh-sentuh itu masjid. Kalau yang lain seluruh instansi dimasukin sama komunis. Dia dunia tapi kemudian platformnya komunis. Yang tidak dimasuki itu cuma masjid. Ketika arah-arahnya sudah mirip-mirip nasakom, memang masjid harus kembali hidupkan. Sehingga kembali nanti seperti para ulama menata negara ini dengan Pancasila itu kan dari para ulama itu. Dari pemahaman masjid itu. Sehingga negara bisa terjaga. Maka ada yang kemudian meminta supaya kembali ke Undang-Undang 1945 di mana itu banyak prinsip-prinsip agama yang masuk di dalam undang-undang dalam pasal-pasalnya. Lalu kemudian jangan sampai kemudian RUU HIP yang hampir memeras Pancasila jadi 3 seperti zaman Nasakom itu harus dikawal. Karena itu platform ideologi yang diciptakan dari masjid Pancasila. Nah, kan itu kita kalah udah di voting waktu itu, kecuali kemudian serangan massa seperti ancaman surat Ad-Dukhan. Kalau sampai RUU itu kan sudah diketok menang kan, kalah pejuang-pejuang dalam votingnya. Kalau sampai dilaksanakan kan kita ancam, nanti jadi masyarakat kubro. Kita kepung DPR MPR, nggak jadi kan? Karena supremasi massa itu di atas supremasi hukum. Kalau sekedar mendidik orang kaya, nggak usah belajar kemana-mana, derek konglomerat jadi kaya, tapi dia tidak punya platform menyelamatkan umat. Hanya di masjid yang bisa lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita bikin kolaborasi masjid seluruh Indonesia. Kita bikin federasi masjid Indonesia. Silaturahim dari masjid ke masjid. Mencetak kader, menemukan orang kaya yang ikhlas, membuat duafa yang mau menjadi penggerak bangsa. Kolaborasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan Bapak Ibu lainnya. Sudah jam 9:04. Jadi kalau sudah tidak ada, mau ditutup ya. Ya. Moga-moga silaturahim kita ke masjid-masjid, kemudian bertemu dengan agent of change tadi yang orang kaya yang ikhlas, orang mapan yang ikhlas, para pemuda progresif yang kita kemudian bina, orang-orang duafa yang datang ke masjid lalu kemudian mereka melakukan engagement terhadap perjuangan, bukan sekedar hanya minta ketika dalam susah judol di online, di zaman online setelah itu hit and run. Kita tidak mau terima itu. Kita mau cari duafa yang ingin sadar bahwa negaranya sedang gelap. Moga-moga dengan panduan kita bahwa aura pejuang yang ada di dalam majelis ini di Baitul Izzah bisa membuat perbaikan pada negara ini dan kita mendapatkan amal jariah sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu. Amin. Amin ya Allah. Mari kita akhiri dengan hamdalah doa kafaratul majelis dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna
منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والله يكفي الأقوى بالسبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih mangesti.